Perenggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Gerakan ini, gerakan budaya sebenarnya itu tergantung dari stakeholder, pemegang tongkat. Apakah itu pemerintah atau institusi lain. Ini contoh. Secara global, UNESCO telah menetapkan sesuatu tentang misalnya ada UGG, UGG, UNESCO Global Geopark. Artinya pengembangan geopark atau geosite atau pengembangan itu UNESCO lebih menekankan kepada menitik beratkan kepada pengembangan budaya. Karena UNESCO kan bergerak di bidang budaya. Dia ada culture di situ. Nah, sekarang tergantung pemegang tongkat, taruhlah BP Geopark misalnya. Capable atau tidak untuk pengembangan itu, pemikiran budaya itu. Apakah hanya mereka melihat ke geologi, ke pernik-pernik lain, bahwa kita harus memperdalam ini, padahal UNESCO menekankan kepada bagaimana budaya. Sementara yang disebut budayawan sendiri, taruhlah di Belitung ini hanya bercerita tentang adat istiadat, tidak bercerita tentang budaya itu seperti apa. Nafas dari budaya itu Ada pengetahuan. Pengetahuan lokal itu kan. Itu permasalahan. Jadilah kita semacam orang-orang yang terpinggirkan dari dunia kita sendiri. karena dianggap aneh barang itu tidak sesuai dengan tren yang terjadi. Iya, karena di sekolah-sekolah tidak diajarkan itu permasalahan ada. Permasalahan pokok. Jadi persoalannya pemegang tongkat ini baik pemerintah maupun institusi lain tidak melihat bahwa itu adalah hal yang penting. Nah ini Pak Wan, perlu dipertanyakan. Sebenarnya kiblat kita dalam hal tadi pemuliaan tanaman, pemuliaan alam, apapun namanya, entah geopark kan nama apa gitu, sebenarnya lebih berkiblat ke UNESCO atau jangan-jangan ke WTO, World Trade Organization. Sekarang gini, kebetulan Pak Pitro juga termasuk dalam keanggotaan dari BP Geopark gitu. Nah, coba Pak Pitro lihat kemana sebenarnya arah mereka bergerak. Perenggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Tentu kita dapat ngelihat kan, artinya sebenarnya inilah kita orang Belitung ini karena terlalu lama terlena oleh timah. Jadi mental kita mental priayi, mental bekerja kepada orang lain sebenarnya. Nah, ini kan dapat jadi anggota BPROK, siapa tahu dapat honor. Kan lebih banyak ke situ daripada bagaimana mengembangkan itu. Usah cerita lah. Pasti cari honor, cari proyek, minta dikayaukan kemana gini. Minta dikirim ke luar negeri ke, nggak gitu nih. Nah, itu terjadi sebenarnya. Padahal harapan kita mereka lah yang jadi ujung tombak untuk bagaimana mengembangkan perspektif budaya dalam pengembangan geopark. Artinya label global itu gitu untuk memasuki kehidupan global. Artinya orang lokal nak ke luar sebenarnya. Bukan upaya untuk menarik orang luar supaya mengerti lokal. Nah, jadi sebenarnya yang Sandau ini sebenarnya gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman gini, ada sih kiat-kiat untuk mereka misalnya membuatkan istilah biar kelihatan lokal gitu. Macam ada istilah sekarang di Kampit itu Bebak Institute. Nah, jadi cuman melabeli dengan bebak itu sudah tampak budaya. Nah, itu yang jadi masalah. Pengembangan seperti apa kita lihat dasar pengetahuan mereka sendiri. Mereka punya pendak. Ini kapabilitas sebenarnya. Ya macam tadi bagaimana upaya sagu sebagai penangkap air atau sebagai cadangan pangan akhirnya berubah menjadi teknologi lilangan gitu kan. Jadi kita malu menyebut bahwa lilangan itu sebagai teknologi kan. Karena persoalan bahwa hantaman yang paling kuat itu adalah peristilahan yang baru gitu. Kalau dulu Pak Pit, orang Belitung tidak begitu fokus untuk pengembangan teknologi.
Karena alam menjadikan teknologi itu. Ya. Taruhlah seperti ngeretik dengan dayung kabel misalkan, Iya. kan tinggal ngambil petang kabel. Nggak payah merekayasa teknologi gitu kan. Iya. Artinya orang memikirkan di alam gimana. Apa yang disediakan alam, gimana orang manfaatkan, gimana orang makai semambu untuk nawarkan naik laut misalkan. Itu kan teknologi lah di alam. Generasi ini seharusnya mengembangkan itu sehingga alam itu terjaga ya. Dan teknologi sonar yang buatan dari luar itu tidak mendorong konsumtif gitu ya, dari konsumtif. Menarik ini. Kan tinggal gitu aja permasalahan gitu. Jadi ngapa tidak ada dulu zaman dulu ratusan tahun lalu tidak ada lembaga riset dan teknologi? Karena masing-masing orang lah meriset sendiri di alam. Yeah. Apa nak dapat pakai? Tuh tidak perlu pakai sonar untuk ngundang lebah. Cukup ngelihat renak, mana kan masang sunggau misalnya, lah cukup. Karena orang di Kemiri termasuk Kiker lah misalnya. Dari 10 sunggau itu 9 pasti hinggap tanpa harus pakai alat. Tanpa harus pakai teknologi modern kan. Nah, itulah teknologi sebenarnya. Karena zaman itu mereka tidak meriset untuk gimana ngembang. Karena lagi banyak orang tidak akan pakai gitu. Probabilitas itu dianut juga sebenarnya dari orang lokal ya. Iya. Karena itu mereka juga berulang-ulang melakukan itu, sehingga pengulangan ini sebenarnya bisa disebut riset sebenarnya. Ya, riset. Gagal ulang. Pengembangannya enggak sampai kepada teknologi lanjut kan. Iya. Karena mungkin kebutuhan juga karena sifatnya yang subsisten, kebutuhannya sudah terpenuhi. Kalaupun dibuat ini berlimpah, dibuat berkelanjutan pun kebermanfaatan saat itu tidak. Iya, harus sedekah dulu tadi buat hutan itu harus banyak. Iya, karena harus sedekah buat tahun baru diraikan. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.